Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat ya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19. Menjaga kesehatan itu penting. Salah satunya selalu patuhi protokol kesehatan dan juga konsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Konsumsi susu. Nah, kebetulan pagi ini saya sedang ada di kantor salah satu produsen susu yang sedang mengembangkan saya di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Penasaran saya ada di mana? Ya udah, bersama saya Kirsandi. Yuk, kita langsung masuk ke dalam ya. Bro, ayo kita masuk. Pandemi COVID-19 mewajibkan kita untuk selalu menjaga kesehatan, salah satunya multivitamin. Tapi selain itu, konsumsi 4 sehat 5 sempurna setiap hari juga perlu dijaga untuk memastikan tubuh kita tetap sehat. 4 sehat 5 sempurna, mulai dari karbohidrat atau makanan pokok, sayur mayur, lauk pauk, buah-buahan. Nah, yang terakhir adalah konsumsi susu. Memang susu ini identik dengan anak kecil atau anak-anak, tapi siapa sangka kandungan gizi dalam susu itu ternyata penting sekali, tidak hanya untuk anak-anak, tapi seluruh kalangan di umur dan juga kapanpun dan dimanapun. Nah, itu kenapa sekarang saya ada di Alice Good, kantor distributor Alice Good di kota Surabaya. Saya ingin mengulik lebih dalam lagi, seberapa penting sih kita mengkonsumsi minum susu dan juga sudah berapa lama Alice Good hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena katanya nih, Alice Good ini bukan hanya sekedar brand biasa yang money oriented atau orientasinya pada penjualan, tapi lebih dari itu mereka ingin memberikan manfaat pada sekitarnya. Sudah bersama saya ada Mbak Nindya selaku Markom dari Alice Good. Selamat pagi Mbak Nindya. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak Nindya, ini Alice Good. Saya boleh dikasih tahu nggak, Alice Good ini udah ada sejak kapan? Terus apa sih produk Alice Good ini? Jadi Alice Good ini sudah berdirinya kurang lebih dalam 3 tahun terakhir ini. Tapi untuk di Surabaya sendiri kami baru berfokus pada 1 tahun terakhir ini gitu. Nah, kalau misalnya Alice Good sendiri ini kita memang bisnisnya susu sapi segar dan itu diproses secara pasteurisasi. Jadi untuk kandungan nutrisinya kami sih memang tidak ada yang ditambahkan atau dikurangi sedikit pun. Jadi kita memang benar-benar mau ngasih nih kepada masyarakat bahwa nutrisi susu sapi segar dari peternak lokal Indonesia. Oke, susu sapi segar dari peternak lokal Indonesia. Iya. Menggunakan teknologi pasteurisasi. Iya. Boleh dijelasin dikit nggak? Mungkin kan kalau masyarakat di rumah kan kurang ngeh nih, pasteurisasi itu apaan? Daripada Google, mending langsung jelasin dikit, Mbak. Ya, jadi susu sapi Alice Good ini kita proses secara pasteurisasi dan itulah bedanya dengan yang lain. Kalau susu sapi pasteurisasi ini diproses dengan suhu dan waktu yang lebih singkat gitu. Jadi untuk kandungan nutrisinya masih tetap terjaga dengan baik. Jadi kami memang ingin masyarakat ini dapat menikmati nutrisi alami susu sapi segar. Jadi di Alice Good ini kita juga tidak ada bahan pengawet dan kita juga tidak ada penambahan vitamin apapun itu. Jadi kita memang ingin memberikan yang sealami mungkin. Oke, jadi nggak ada multivitaminnya, tambahan-tambahannya, nggak ada pengawetnya. Jadi pure apa yang dari sapi langsung dikemas dalam botol kemasan ini? Iya betul. Jadi semua nutrisi baik dalam susu sapi itu kita hadirkan di sini. Oke. Alice Good. Jadi ini adalah salah satu produk dari petani atau peternak lokal maksud saya yang memang ingin dikembangkan lebih jauh oleh Alice Good sendiri. Alice Good sudah 3 tahun hadir di Indonesia dan kurang lebih ada setahun di kota Surabaya. Nah, sejauh ini sudah seberapa jauh Alice Good mengembangkan sayapnya khususnya untuk konsumen-konsumen di sini, Mbak? Kalau Alice Good sendiri, kami kan pada awalnya berfokus di daerah Jawa Tengah nih. Kemudian pada 1 tahun terakhir ini kami berfokus di daerah Surabaya, jadi sekitar Surabaya. Dan untuk pemasarannya sendiri, kami memang ini yang beda sih dengan produk lainnya. Jadi memang distribusi kami ini memang langsung ke konsumen kita gitu. Jadi kita mendirect langsung ke mereka, kita tidak ada di modern market karena kita memang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar gitu. Jadi kita memberikan kesempatan yang baik bagi siapapun yang ingin mendapatkan penghasilan yang lebih ataupun siapapun yang ingin berkembang untuk berwirausaha, kami juga sangat membantu mereka. Jadi kami juga bekerja sama pada mitra usaha kami untuk menjualkan produk ini. Jadi untuk menyebarkan nutrisi alami susu sapi segar ke seluruh Indonesia itu juga melalui orang-orang yang berada di sekitar kami. Gitu. Jadi emang sengaja pemasaran Alice Good sendiri itu nggak dijual di minimarket atau supermarket, tapi memang
Ales Good yang nyamperin ke konsumennya? Iya, betul sekali. Karena oke. kalau misalkan produk pasteurisasi ini, karena kami juga nggak ada bahan pengawet, jadi memang kita tidak bisa bertahan lama gitu. Karena kekurangannya itu, tapi sebenarnya banyak kelebihan yang lainnya. Jadi kita ingin memberikan secara langsung kepada masyarakat atau keluarga di Indonesia bahwa sapi segar ini diterima oleh mereka secara home delivery, ataupun juga misalkan bisa langsung menghubungi kami dan kami juga kirim langsung ke mereka. Jadi secara langsung kita inginnya. Oke, karena memang tanpa bahan pengawet, jadi memang harus segera dikonsumsi ya. Iya. Nah ini, sorry nih Mbak, tadi waktu saya masuk ke dalam kantor nih, saya lihat ada beberapa anak-anak muda sih. Cuma maaf, bukan masuk diskriminasi, tapi memang beberapa ada pakai tato itu emang tim penjualannya atau apa sih? Iya, jadi kalau Ales Good sendiri ini kami kan memang pada dasarnya bisnis yang ingin memberikan kontribusi positif bagi lingkungan di mana Ales Good hadir. Jadi kami juga sangat terbuka, salah satunya mungkin bagi anak-anak jalanan seperti itu. Jadi daripada anak-anak jalanan nih biasanya kegiatan sehari-harinya kan di jalan. Dan bisa mengakibatkan atau berpotensi menjadi kriminalitas gitu kan. Nah, untuk itu siapa yang mau berbuat baik, siapa yang mempunyai satu visi dan misi yang sama seperti Ales Good, jadi kita sangat welcome sekali gitu. Jadi kita menerima mereka, kita membimbing mereka, dan bahkan kita meng-grooming mereka. Jadi penampilannya mereka juga harus lebih baik, dan kita juga memberikan edukasi kebersihan terutama. Gitu. Jadi emang sengaja anak-anak jalanan yang ada di sekitar kantor distributor ini dirangkul untuk jadi tim penjualannya gitu Mbak? Iya, jadi memang bahkan mereka yang datang sendiri nih. Mereka yang datang sendiri karena kita menyampaikan kan nilai-nilai baik kami seperti apa, dan mereka yang datang sendiri, mereka yang ingin ikut bergabung bersama kami, dan ketika memang sudah merasakan manfaatnya, bahkan mereka nih ngajak teman-temannya nih. Gitu. Jadi ngajak teman-temannya buat bergabung, karena kami juga tidak melihat latar belakangnya seperti apa, penampilannya seperti apa, dan kita juga malah meng-grooming mereka untuk berpenampilan lebih baik nih agar bisa dipercaya sama konsumen seperti itu. Oke, nah tadi kan sempat dikatakan ada grooming nih. Iya. Terus grooming kan katakanlah dari rambut gondrong jadi yang lebih rapi. Tapi tadi saya lihat beberapa memang masih ada yang tampilannya bertato atau apa. Nah, artinya sejauh ini respon dari konsumen sendiri gimana saat mereka bertatapan langsung dengan teman-teman anak jalanan ini? Tidak bisa dipungkiri sih sebenarnya pada saat first impression mungkin ada sebagian masyarakat yang melihat dengan apa ya kok seperti ini penampilannya menjual produk susu gitu. Cuman makin lama kesini makin kita juga memberikan penampilan mereka lebih baik, cara mereka berkomunikasi untuk meyakinkan bahwa saya ini menjual produk gitu, menjual produknya juga baik gitu, dan hal itu sih akhirnya makin lama makin kesini mereka juga makin terbiasa, soft skillnya makin baik, berkomunikasi lebih baik, terus akhirnya bisa meyakinkan si pelanggan juga. Akhirnya sih semakin kesini mereka sudah tidak memandang hal itu jadi hal yang buruk sih. Gitu. Jadi memang perlu waktu juga. Jadi meskipun penampilan seperti itu, tapi mereka secara tutur kata, secara komunikasi bisa meyakinkan konsumen ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini kalau berbicara masalah sapi, Mbak, emang peternakannya di mana sih? Masih di kota Surabaya atau di tempat lain? Nah, kalau untuk sementara ini kami memang masih bekerja sama dengan peternakan di Jawa Tengah, salah satu daerah Jawa Tengah gitu. Tapi memang rencananya sih kita memang ingin merangkul seluruh peternak, terutama pada peternak skala kecil dan menengah di Indonesia. Gitu. Oke. Jadi memang masih ada di Jawa Tengah ya? Iya. Oke. Nah, kalau sekarang kita berbicara masalah susu nih, apa sih yang membuat beda Ales Good dengan brand-brand lain, Mbak Nidia? Kalau beda, kita sih udah berbeda dari sejak proses pemerahannya ataupun si produk sumber itunya ya, sumber susu sapinya tuh. Jadi kami ini membina para peternak lokal Indonesia, dan para peternak ini memang kita dampingi secara langsung dan berkelanjutan. Jadi kita memberikan mereka sebuah pelatihan, pendampingan, kesehatan, memberikan informasi yang mereka mungkin tidak tahu, dan itu akan menghasilkan susu yang berkualitas baik. Sebenarnya Ales Good ini awalnya kita tidak berencana atau membuat sebuah produk malahan gitu. Jadi pada awalnya itu kami ada salah satu pensiunan industri susu di Jerman, namanya itu Mr. Klaus. Jadi dia datang nih ke Indonesia, kemudian dia melihat bahwa peternak susu sapi lokal di Indonesia kok kondisinya seperti ini, tidak berpihak pada mereka gitu kan. Akhirnya kita membuat suatu gerakan perubahan untuk membantu mereka. Cuman untuk hasilnya sendiri kami sih tidak terlalu ikut atau fokus di situ gitu. Tapi pada kenyataannya produk yang dijual nih susunya orang-orang tuh membeli dengan harga yang murah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan dari situ kami merasa harusnya ini tidak seperti ini, karena kan nanti bagaimana peternak lokal mempunyai generasi penerus gitu kan. Kalau bisnis susunya aja nih yang mereka bertahun-tahun ini secara mungkin keuntungannya tidak dapat nih gitu kan. Akhirnya kita membuatlah sebuah produksi Ales Good ini gitu. Jadi tujuannya memang untuk membantu mereka. Kita juga ingin menjadi sebuah
bisnis susu yang adil gitu. Jadi memberikan harga yang layak memang sepantasnya mereka dapatkan seperti itu. Oke, ini sih yang saya benar-benar terenyuh. Artinya Ales Good ini bukan sekedar brand yang ingin mencari profit semata, Betul. tapi lebih dari itu justru berangkat dari sebuah keprihatinan peternak lokal dan ingin memberdayakan mereka lebih jauh lagi. Ya. Oke, wow, luar biasa. Oke, Mbak Nindya, setelah ini saya boleh nggak diajak ke depan, mungkin lihat aktivitasnya teman-teman di luar, boleh? Oh boleh sekali. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, iBreak akan segera kembali sesaat lagi.